Mari kita lihat apa bedanya. Oke. Kita lihat di sini, kita mempunyai sumber cahaya matahari di sini. Dan ini adalah makanan, dan ini adalah suplemen. Oke, sumber cahaya matahari Anda tidak mengubah vitamin itu terus-menerus menjadi vitamin D3. Dia itu akan menggunakan 7 dihidrokolesterol, sejenis komponen yang ada di dalam badan, diubah ke vitamin D3 dulu, baru diganti ke vitamin D3. So, ini prosesnya lebih panjang, lebih kompleks berbanding dengan kalau kita mengkonsumsi D2 dari makanan ataupun D3 dari makanan dan suplemen. Kebanyakan suplemen itu kalau diperbuat daripada tumbuhan nabati itu adalah D2. Kalau dari binatang itu adalah D3. Okay? So kalau kita lihat di sini D2 dan D3 itu kalau sudah sampai di dalam liver kita, itu akan diproses oleh liver kita menjadi 25 hidroksi vitamin D. Oke, Bapak dan Ibu harus ingat kepada huruf ini. Kenapa? Ini sebenarnya yang paling penting karena kalau dokter itu mau tes apakah tubuh Anda mempunyai vitamin D yang secukupnya, itu yang dites. Paham berarti saya? Dan lepas itu dihidroksi 25 dihidroksi vitamin D itu akan berubah di kidney, di ginjal kita untuk menjadi 125 dihidroksi vitamin D. Oke, so yang ini selanjutnya bisa digunakan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosforus di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu ingat, kenapa kalau kita hanya minum vitamin D itu sendiri, dia itu meningkatkan penyerapan kalsium. Tetapi Bapak dan Ibu harus ingat, yang diserap itu masuk hanya ke darah, tidak masuk ke tulang. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu vitamin D plus K2 itu untuk memastikan yang sudah diserap kalsiumnya itu masuk ke dalam tulang kita. Bisa menolong memastikan tulang dan juga otot kita berfungsi dengan bagus, mengurangkan inflamasi. Oleh sebab itu, kenapa vitamin D itu terkenal sekali untuk masalah COVID itu karena mengurangkan inflamasi dan juga akan mengontrol cara pertumbuhan dan perkembangan sel-sel di dalam tubuh. Oke, kenapa saya hari ini mau membahas mengenai cahaya matahari? Karena saya mendapat banyak pertanyaan mengenai cahaya matahari. Orang semua bertanya saya, Dok, mau menjemur berapa jam? Mau jemurnya jam berapa? Saya di Indonesia Barat, saya di Indonesia Timur, Jawa Barat, Jawa Timur. So, tanya saya pertanyaan seperti itu. Saya rasa aneh dan saya ketawa sendiri. Sekarang saya sudah menjadi bukan ahli nutrisi tetapi weather channel. Karena setiap hari saya harus memantau untuk mereka cahaya matahari ini apakah bisa keluar pada tepat di jamnya. Apakah dia bisa memberi UVB sunlight yang terbagus. Karena Bapak dan Ibu harus ingat, cuaca itu sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Misalnya hari ini saya bilang kepada Bapak dan Ibu, jam 10 hingga jam 12, atau jam 12 sampai jam 2, atau jam 2 sampai jam 5. Sebenarnya cahaya matahari itu hari itu ataupun minggu itu, musim itu mungkin mendung, tidak keluar. Walaupun Anda mengeksposi, tetapi exposure terhadap cahaya matahari Anda tidak dapat memanfaatnya. Dan kalau usia Anda sudah lebih dari 50 tahun, jangan harap dengan cahaya matahari Anda sudah bisa mendapat vitamin D. Kalau bisa memang sudah banyak yang di dunia ini tidak akan kekurangan vitamin D. Sebenarnya karena COVID-19 ini, banyak orang mulai tes vitamin D levelnya baru ketahuan, oh ternyata banyak orang itu kekurangan di vitamin D-nya. Oke, seperti tadi yang saya bilang, kalau Anda jarang keluar, kerja di rumah terus ataupun di kantor terus, itu juga akan mengurangkan peluang Anda mendapat penyerapan vitamin D juga, proses vitamin D di dalam tubuh Anda. Kalau Anda banyak guna sunscreen juga kurang, pakaian Anda yang tebal-tebal, yang menutup semua seperti yang Miss Leong tadi tunjukkan, yang mempunyai fototype yang kurang, artinya kulit kita lebih gelap. Dan juga kalau kita mempunyai monsun-monsun seperti hari hujan, dan yang paling penting ada
lihat kabut. Kabut ataupun haze, ya, pencemaran udara, itu yang membuat lapisan udara kita itu tertutup. Vitamin D itu tidak mungkin bisa sampai ke kulit kita. So, kenapa selalu ada orang bertanya ke saya, vitamin D itu harus minum yang D2 atau D3? Bedanya kalau Anda minum yang D3 atau makan vitamin yang D3, itu kurang lebih 1,7 hingga 3 kali lebih kuat atau manjur, lebih berfungsi berbanding dengan vitamin D2. Oke? Karena kalau Anda melihat bila vitamin D2 dengan D3 itu kalau kita melihat dia di dalam tubuh kita, kontennya misalnya dia berada di dalam tubuh kita untuk 30 hari, Anda lihat D2 itu akan menurun dengan cepat sekali. So kalau D3 itu bisa maintain dengan lebih bagus. Oleh sebab itu kita harus pilih yang D3. Daripada penelitian yang menunjukkan kalau kita kekurangan vitamin D, masalah di respiratory illness, artinya di sistem pernafasan. Bagaimana vitamin D bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk mencegah masalah infeksi. Penyakit-penyakit seperti orang yang mempunyai pneumonia, bronkitis, asma, sinusistis, COVID-19, COPD itu adalah chronic obstructive pulmonary disease ataupun ARD, acute respiratory diseases. Ini semua ada kaitan dengan sistem pernafasan. Kalau Bapak dan Ibu mempunyai paru-paru yang lemah, paru-paru yang tidak kuat, saya yakin masalah COVID itu lebih sering terjadi kepada orang-orang yang mempunyai masalah seperti deficiency vitamin D. Dan juga vitamin D deficiency bisa menyebabkan masalah di tulang seperti ricket dan osteomalacia. Ini sebenarnya beda dengan osteoporosis. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, vitamin D kalau kekurangan ini menyebabkan kalsium dan juga minerals yang ada di dalam tulang kita itu menjadi kekurangan. So, biasa Anda akan melihat adalah tulangnya menjadi weak. Weak itu artinya lemah. So, bila beban di bagian atas itu lebih besar, tulang itu akan mulai miring ataupun bengkok. Seperti anak-anak ini, Bapak dan Ibu bisa lihat tulangnya mulai bengkok. Ini adalah penyakit rickets kalau untuk anak kecil, kalau untuk orang dewasa dipanggil osteomalacia. Oke? Ini sebenarnya Anda lihat anak seperti ini sudah usia 17 tahun, orangnya masih kurang tinggi. Ini yang sudah usia 12 tahun, yang masih kurang tinggi, karena memang ada masalah ricket. Artinya vitamin D kekurangan, Anda akan perhatikan tulang mereka akan bengkok. Anak-anak kita sebenarnya waktu tumbuh besaran kita harus perhatikan yang ini. Karena kondisi ini adalah kondisi yang permanen. Kalau sudah terjadi miring, dia tidak bisa lurus kembali. Okay? Vitamin D deficiency juga bisa menyebabkan osteoporosis. Osteoporosis artinya tulangnya mulai keropos. So, bila tulang keropos, dia itu lebih gampang patah. Kalau kekurangan mineral, dia jarang patah. Dia hanya miring ataupun membengkok. Kalau osteoporosis, tulangnya lebih gampang patah. Okay? Dan vitamin D deficiency itu juga diperhatikan, biasanya kalau Anda mempunyai kekurangan di vitamin D di dalam tubuh Anda, nanti saya akan menunjukkan statistik-statistik berapa biasa orang yang mempunyai vitamin D yang lebih rendah daripada berapa hasilnya risiko terhadap kansernya menjadi lebih tinggi. Karena kanser itu adalah masalah daya tahan tubuh. Tubuh kita nggak kuat, so vitamin D kita kalau rendah, daya tahan tubuh kuat, peluang itu untuk menjadi sel-sel di dalam tubuh kita itu menjadi rosak, itu lebih tingginya. So, mengurangkan risiko terhadap kanker paru-paru itu sebenarnya yang paling tinggi. Yang kedua adalah breast cancer. Dan colon cancer, itu adalah yang ketiga. Pancreatic cancer, prostate, dan bladder cancer. Okay? Bladder itu artinya kantong kemih, colon itu usus besar, breast cancer itu payudara, pancreatic itu kanser pankreas. Ini merupakan satu kanser yang paling cepat. Biasa Anda dapat dalam waktu beberapa bulan aja, biasanya orang itu pasti sudah meninggal. Prostate cancer.
prostate cancer, prostat. So di sini kita lihat, saya sempat untuk mendapatkan sedikit dokumentasi daripada jurnal-jurnal untuk sharing kepada bapa dan ibu bagaimana kanker, artinya jumlah kadar kanker itu bisa dikurangi bila 25 hydroxyvitamin D ataupun 25 OH day level, itu artinya vitamin yang D3 itu dicerna dimetabolisme oleh liver kita untuk menjadi 25 hydroxyvitamin D ini kepada vitamin D yang bisa kita gunakan sebagai marker untuk di dalam darah kita. So bila kita melihat kalau seseorang itu mempunyai konsentrasi 40 nanogram per mililiter atau lebih daripada 40 nanogram per mililiter, 65% penurunan risiko kita terhadap kanser. Lumayan bagus, benar tak? Kalau yang hospital based cases, artinya yang dianalisakan di rumah sakit, control cases, kita melihat wanita kalau menerima lebih daripada 60 nanogram per mililiter, ada penurunan 83% terhadap masalah breast cancer. Kalau analisa terhadap populasi lingkungan hidup kita, kita melihat konsentrasinya kalau lebih daripada 30 nanogram itu sudah ada sampai 63% penurunan risiko kita terhadap kanker. So, gimana caranya dia itu bisa menolong untuk mencegah masalah kanker? Pertama, dia itu menghambat cell proliferation. Cell proliferation itu artinya adalah perkembangan ataupun penambahan sel-sel di dalam tubuh kita. So, dia ini bisa menghambat penambahan sel kanker. Kalau vitamin D, dan dia itu bisa enhance cells differentiation, artinya dia bisa membedakan yang mana satu lebih kepada sel yang sehat dan sel yang tidak. Activates apoptosis, artinya apoptosis ini adalah proses di mana kita membunuh ataupun membuang sel-sel yang sudah mati ataupun sel-sel yang sudah cedera, sel-sel yang tidak sehat daripada tubuh kita untuk mencegah sel itu menjadi kanker, dan juga menghambat angiogenesis in the tumor. Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru ke tumor-tumor itu. Kalau misalnya tumor itu tidak ada pembuluh darah baru yang ke tumor itu tidak akan membesar, tumor itu tidak akan mendapat makanan, tumor itu tidak akan mendapat oksigen, tidak bisa membesar dengan bagus. So ini bisa menghambat angiogenesis, artinya pembentukan pembuluh darah yang baru untuk supply nutrisi kepada tumor itu. Dan juga mengurangkan atau menurunkan potensi untuk metastasis dan juga meninggikan daya tahan tubuh.